Bab 1221. Nona Tracy. Paula dan beberapa pengawal wanita buru-buru mengejarnya. Lalu memapah Tracy. Aku baru tahu bahwa Carlos dan Carla dibawa pergi oleh orang-orang Presdir Daniel. Naomi sedang membawa orang untuk mengejar mereka. Panggil dia kembali. Jangan mengejar lagi. Tracy berkata dengan sedih. Juga tidak bisa terkejar. Tapi, Tracy, baru saja Paula hendak berbicara. Duke berlari keluar dengan panik. Kamu tidak apa-apa kan? Tracy mendongak dan menatapnya. Juga melihat Vincent dan Maggie yang berada tidak jauh dari sana. Suasana hatinya sangat rumit. Tracy, ku dengar anak-anak dibawa pergi oleh Daniel. Kamu jangan panik. Serahkan masalah ini padaku. Aku akan mencarinya untuk berunding baik-baik dengannya. Duke buru-buru menghibur. Kamu kembalilah ke kamar istirahat. Serahkanlah masalah lain padaku. Ya, terima kasih. Tracy memberikan hormat kepada Vincent dan Maggie, lalu berjalan kembali ke villa sambil menundukkan kepala. Kelihatannya dia sangat tenang. Maggie mendesah. Terjadi masalah seperti ini. Biasanya wanita tidak akan bisa mengendalikan perasaannya. Tapi dia malah begitu tenang. Dia bermarga-mor. Vincent berkata dengan kesal. Orang yang dididik oleh Tuan L. Mana mungkin bisa seperti orang biasa. Ya. Benar juga, Maggie menundukkan kepala. Kenapa kamu menggunakan nada bicara seperti itu padaku? Seolah-olah aku melakukan kesalahan. Kamu memang melakukan kesalahan. Vincent sangat marah. Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Maggie tidak terima. Keluarga Moore dan keluarga Wallens adalah musuh bebuyutan. Berhubung kita sudah menjalin hubungan dengan keluarga Moore melalui pernikahan Duke dan Tracy. Kenapa masih harus menghormati keluarga Wallens? Tidak ada orang yang boleh menyinggung keluarga Moore ataupun keluarga Wallens. Vincent berseru marah. Dunia bisnis bagaikan medan perang. Ada banyak perubahan yang tak bisa diprediksi. Siapapun tidak ada yang tahu masa depan. Sebagai keluarga besar, kita harus mempertahankan hubungan yang baik, mencegah hal buruk. Apa maksudmu? Maggie tidak terlalu mengerti. Apa maksudku? Vincent sungguh emosi. Beberapa bulan terakhir, keluarga Wallens mengalami krisis, sedangkan keluarga Moore sangat berjaya. Namun, sekarang keluarga Wallens sudah kembali ke puncak, malah keluarga Moore yang menghadapi krisis. Sebelumnya, saat menjalin hubungan dengan keluarga Moore melalui pernikahan, aku bahkan tidak berani bersikap tidak hormat terhadap Daniel, karena memikirkan kemungkinan keluarga Wallens berjaya kembali di masa depan. Sedangkan kamu, di saat seperti ini, kamu malah menyinggung Daniel. Kamu sungguh mau memutus jalan keluar kita ya? Kenapa bisa seperti itu? Maggie seketika tercengang. Kalau begitu, apa kita masih mau melanjutkan acara pernikahan? Acara pernikahan hanya tersisa 7 hari lagi, tapi sampai sekarang masih tidak bisa menghubungi Tuan L. Vincent mengerutkan kening, merasa sangat khawatir. Tapi, tetap persiapkan acara pernikahan dengan baik. Mungkin saja ada kabar darinya setelah beberapa hari. Tapi, Maggie buru-buru berkata, jika keluarga Moore jatuh dan keluarga Wallens berjaya, lalu kita masih melanjutkan pernikahan ini. Bukankah berarti kita menjadi musuh keluarga Wallens? Sekarang kamu sudah menjadi musuh keluarga Wallens. Vincent sangat emosi hingga menggertakkan gigi. Hari ini kamu sudah menekannya, menunjukkan kekuatan, dan mengancamnya. Kamu sudah memutuskan jalan keluar kita. Aku tidak tahu. Kamu juga tidak memberitahuku. Maggie menjadi sangat panik. Sekarang harus bagaimana? Apa masih ada kesempatan untuk menyelamatkan keluarga kita? Hanya bisa mencari kesempatan untuk mencari Daniel dan meminta maaf. Harus menunjukkan ketulusan kita. Vincent berkata, pada saat yang sama, berdoa agar Tuan L bisa melalui kesulitan dan keluarga Moore kembali ke puncak kejayaan. Baiklah, jika ada kesempatan untuk meminta maaf pada Daniel, aku pasti akan bekerja sama dengan baik. Maggie berkata dengan panik, aku bersedia melakukan apapun. Satu-satunya hal yang harus kamu lakukan sekarang adalah tutup mulutmu. Jangan membuat masalah untukku lagi. Saat kembali ke kamar, Tracy mengambil ponselnya dan menelepon Daniel. Tetapi panggilan itu langsung ditolak. Dia menelepon lagi. Ternyata sudah tidak bisa tersambung. Dia tahu bahwa Daniel sudah memblokir nomornya. Sebelumnya,
Ini adalah hal yang dirinya lakukan pada pria itu. Sekarang malah menjadi terbalik. Setelah berpikir sejenak, dia menelepon Carlos, tetapi sedang tidak aktif. Dia pun menelepon Charles dan Carla, juga sedang tidak aktif. Bab 1222. Kali ini Daniel sungguh marah, sepenuhnya memutus hubungan dengan Tracy, membuatnya tidak bisa menemukan anak-anak. Dalam hati, Tracy merasa sangat panik. Dia tahu seberapa tegasnya Daniel dalam melakukan segala sesuatu. Jika sungguh mengganggunya, maka kemungkinan seumur hidup ini dirinya jangan berharap bisa bertemu dengan anak-anak. Bagaimana ini? Harus bagaimana? Tracy berjalan mondar-mandir di dalam kamar dengan perasaan yang sangat panik. Nona Tracy, pada saat ini, Naomi kembali, lalu melaporkan dengan panik. Anak-anak dibawa pergi oleh orang-orang keluarga Wollens. Aku sudah tahu. Tracy menatapnya sambil mengerutkan kening. Naomi terluka. Kemungkinan besar karena bertarung dengan Thomas. Namun, Thomas masih termasuk sungkan. Tidak melukainya dengan kejam. Membuatnya hanya mengalami luka kecil. Awalnya Thomas bermain bersama anak-anak. Selagi aku tidak memperhatikan, mereka memberikan minuman kepada anak-anak. Ketiga anak itu tertidur. Lalu mereka langsung membawa anak-anak pergi. Saat itu aku sudah menyadari ada yang janggal. Maka ingin merebut anak-anak, tapi tidak bisa menang melawannya. Saat Kak Jeff datang, mereka sudah membawa anak-anak pergi. Orang-orang mereka sangat banyak. Kak Jeff bilang tidak boleh bersitegang. Naomi menjelaskan masalah yang terjadi dengan perasaan bersalah. Aku tidak melakukan tugas dengan baik. Aku pantas dihukum. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tracy menghela napas. Semua ini karena aku. Tidak seharusnya membuat masalah pada masa-masa genting ini. Karena masalah Anda dan Duke Louis. Presdir Daniel sangat murka. Jadi dia berbuat seperti itu. Naomi bertanya dengan hati-hati. Bagaimana dengan hasil diskusi kalian? Masih bisa bagaimana? Sampai menodongkan pistol. Paula berkata dengan suara kecil. Jika bukan karena Tuan Besar Louis datang tepat waktu dan membungkuk untuk meminta maaf, hari ini mungkin Presdir Daniel sudah melakukan pembunuhan besar-besaran. Dengan temperamennya itu, pasti akan menggila. Naomi juga mengerutkan keningnya. Semuanya adalah kesalahanku. Semalam seharusnya aku berjaga di sisi Nona Tracy. Maka tidak akan terjadi hal seperti itu. Tadi aku juga bertarung dengan Hartono. Begitu mengingat Hartono, Paula langsung emosi. Aku mau melindungi Nona Tracy. Tapi dia terus menarikku. Aku pun bertarung dengannya. Aku juga bertemu dengan Ryan. Tapi tidak ada kesempatan untuk berbicara. Naomi sedikit sedih. Mengapa bisa seperti ini? Paula memberikan isyarat mata padanya. Menyuruhnya jangan bicara lagi. Tracy memiliki banyak kerisauan. Suasana hatinya sangat terpuruk. Nona Tracy, Anda jangan khawatir. Naomi menghibur. Meskipun Presdir Daniel marah pada Anda, tapi saat anak-anak bangun nanti, mereka pasti merindukan Anda. Mereka pasti ingin menghubungi Anda. Presdir Daniel juga tidak akan bisa mencegahnya. Kalian keluarlah. Aku ingin menenangkan diri. Tracy memegang keningnya. Baik, Naomi mengangguk. Ingin berbicara tetapi menahannya. Apa masih ada hal lain? Tanya Tracy. Ini. Tadi aku menyuruh orang untuk membelinya. Naomi mengeluarkan sekotak obat kontrasepsi. Lalu memberikannya kepada Tracy dengan wajah memerah dan berkata dengan pelan. Berhubung masalah sudah terjadi, kita juga hanya bisa mengakuinya. Tapi, aku berpikir, seharusnya Anda tidak ingin hamil secara tidak disengaja. Tracy menerimanya sambil mengerutkan kening, lalu melemparnya dengan marah. Aku sungguh tidak mengerti. Bagaimana mungkin aku bisa? Aku sama sekali tidak mengingat hal itu. Tapi, di tubuh Anda, Naomi tidak berani lanjut bicara. Sebenarnya, Naomi dan Paula juga tidak bersedia mempercayai kenyataan ini. Namun, ada begitu banyak tanda di tubuh Tracy. Kelihatannya hal itu sungguh terjadi. Tidak benar. Semakin memikirkannya, Tracy semakin tidak rela. Dia pun berkata kepada Paula, panggil Duke kemari. Aku ingin bertanya padanya. Paula membelalakkan matanya. Memanggilnya kemari. Pergilah jika ku suruh. Tracy berseru dengan suara rendah. Baik, Paula hanya bisa pergi memanggil Duke.
Saat Duke sedang berada di kamar dan berunding dengan ayahnya mengenai masalah pergi menemui Daniel untuk meminta anak-anak kembali, tiba-tiba terdengarlah suara ketukan pintu dari luar. Kemudian, ada orang yang melapor. Tuan Duke, Paula bilang Nona Tracy meminta Anda pergi ke kamarnya. Benarkah? Tracy memintaku pergi ke kamarnya. Duke merasa sangat senang. Aku akan segera ke sana. Bab 1223. Duke datang ke kamar Tracy dengan perasaan bersemangat. Tracy, kamu mencariku. Kalian keluarlah dulu. Tracy berkata kepada Naomi dan Paula. Baik, kedua orang itu pun pergi. Duke semakin gembira. Dia buru-buru mendekat dan mengulurkan tangan untuk memeluk Tracy. Tracy. Tracy segera menghindarinya. Lalu berkata sambil mengerutkan kening. Aku ingin berbicara denganmu. Iya, Duke mengangguk-anggukkan kepala. Lalu duduk di sofa. Kemarin malam aku ingat setelah kita berdua bertengkar. Kamu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan darah di tubuhmu. Sedangkan aku, duduk di sofa dan minum air. Saat itu aku sangat lelah dan mengantuk. Maka tanpa sadar tertidur. Berbicara sampai di sini. Tracy bertanya pada Duke dengan bingung. Mengenai bagaimana kita berdua bisa tidur di ranjang. Coba kamu ceritakan dengan detail padaku. Hah, Duke tertegun. Dia masih mengira sikapnya hari ini menyentuh hati Tracy. Sekarang Tracy seorang diri dan tidak berdaya. Maka timbullah rasa bergantung padanya. Barulah memanggilnya kemari. Tidak disangka wanita ini malah mau menanyakan masalah yang terjadi. Juga menggunakan cara seperti ini. Rasanya seperti polisi yang sedang menginterogasi. Kenapa kamu tidak bicara? Tracy menatap Duke sambil mengerutkan kening. Aku sudah berteman sangat lama denganmu. Meskipun kemarin malam aku minum terlalu banyak dan ada yang janggal. Tapi aku tetap percaya kamu tidak mungkin mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi, aku mau bertanya dengan jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Mengambil kesempatan dalam kesempitan. Duke hanya fokus dengan perkataan ini. Kamu mengira selagi kamu tidur. Aku. Tracy. Di dalam hatimu. Aku adalah orang yang seperti itu. Apa kemampuan memahamimu begitu buruk? Tracy merasa sedikit sakit kepala. Aku sungguh tidak punya suasana hati untuk bertengkar denganmu. Bisakah kamu menjawab pertanyaanku dulu? Aku juga tidak ingin bertengkar denganmu. Duke sangat marah. Tracy, aku tahu kamu tidak mencintaiku. Tapi, berhubung hal itu sudah terjadi, seharusnya kita saling menghargai. Mengapa kamu malah tidak bersedia menerima kenyataan ini? Kenyataan apa? Tracy balik bertanya. Aku sama sekali tidak mengingat kejadian kemarin malam. Aku hanya ingat bahwa aku tertidur di sofa. Sama sekali tidak mungkin melakukan hubungan denganmu. Masalah ini sungguh mencurigakan. Mencurigakan. Duke semakin emosional. Maksudmu adalah aku mengambil kesempatan dalam kesempitan. Aku berharap tidak seperti itu. Makanya aku bertanya padamu. Tracy, sungguh tidak disangka aku adalah orang seperti ini di dalam hatimu. Louis sangat sakit hati. Dia menggelengkan kepala dengan sedih. Hari ini melihat tatapan matamu pada Daniel. Aku tahu di dalam hatimu masih ada dirinya. Tapi, kita sudah akan menjadi suami istri. Kenapa kamu tidak bisa menghadapi kenyataan? Sudahlah. Aku tidak ingin berbicara denganmu lagi. Tracy merasa sekarang tidak bisa memperjelas masalah dengan Duke. Kamu keluarlah. Aku ingin istirahat. Aku masih sedang berdiskusi dengan ayah dan ibu. Mengenai pergi mencari Daniel dan meminta anak-anak kembali. Aku berjuang sekuat tenaga demi kamu. Beberapa hari lagi, kita sudah akan menikah. Aku berharap kamu bisa menata suasana hatimu dengan baik. Setelah mengatakan perkataan itu dengan sedih, Duke pun berbalik dan keluar. Tracy menjadi tak bisa berkata-kata. Duke sama sekali tidak bersedia menceritakan kejadian detail mengenai masalah semalam. Begitu dirinya berkata bahwa masalah ini mencurigakan, dia malah langsung marah. Merasa dirinya tidak mencintainya dan ingin menghindari kenyataan. Dia dan Duke sama sekali tidak bisa berkomunikasi. Jika begitu, tidak akan bisa memperjelas kenyataan. Tracy merasa sangat lelah. Dia pun berdiri dan bersiap mandi. Pada saat ini, tiba-tiba tanpa sadar dia menyadari sepertinya ada sedikit noda di karpet putih di samping lemari baju. Dia mendekat untuk melihatnya dengan lebih jelas.
Ada sedikit warna merah, seperti warna cat. Dia segera memanggil Naomi, menyuruhnya menguji warna merah itu. Pada saat bersamaan, dia memeriksa di seluruh kamarnya. Mungkin saja ada petunjuk kecil yang tertinggal. Dengan cepat, dia menyadari ada beberapa helai rambut di dalam lemari. Rambut ini sepertinya adalah miliknya, tetapi dia merasa sangat bingung. Pelayan di keluarga kerajaan sangat teliti. Setiap hari mereka akan membersihkan kamar Tracy. Tidak mungkin membiarkan sehelai rambut pun tertinggal di baju, apalagi di dalam lemari baju. Bab 1224. Hari ini pagi-pagi terjadi banyak masalah. Pelayan pun hanya mengganti spray dan tidak sempat membersihkan dengan teliti. Mungkin karena hal itu, mereka pun tidak menyadari rambut-rambut ini. Namun, kemarin baju yang diganti oleh Tracy belum dimasukkan ke dalam lemari. Bagaimana mungkin ada rambut di dalam lemari? Sebenarnya, rambut ini miliknya atau bukan? Jika bukan, rambut ini milik siapa? Jika itu miliknya, bagaimana bisa ada di lemari? Tracy segera menyuruh Naomi mengambil rambut itu dan memeriksanya. Dengan cepat, Naomi mendapatkan hasilnya. Rambut itu adalah milik Tracy dan noda merah itu adalah cat kuku. Namun, Tracy sama sekali tidak menggunakan kutek. Naomi dan Paula juga tidak. Ini berarti ada seorang wanita yang memakai kutek warna merah masuk ke kamar Tracy. Tanpa berbicara, Naomi segera pergi memeriksa siapa yang memakai kutek warna merah. Kemudian, dia menyadari bahwa beberapa pelayan berstatus tinggi yang melayani di sisi Magi memakai kutek, dan 3 orang di antaranya memakai kutek warna merah. Namun, kutek di jari mereka tidak ada bekas terkelupas. Kelihatannya masih utuh. Tidak peduli bagaimanapun, ketiga orang itu sudah menjadi sasaran pengawasan mereka. Naomi menyuruh orang untuk diam-diam mengawasi mereka. Lihat apakah bisa menemukan sesuatu. Menerima hasil ini, perasaan Tracy masih sangat sedih. Meskipun ada beberapa petunjuk, tetapi juga tidak bisa menunjukkan apa-apa. Setiap hari dia mencoba menghubungi Daniel, tetapi tetap tidak terhubung. Dia menelepon anak-anak, juga tidak aktif. Vincent juga beberapa kali menghubungi Daniel, mengatakan bahwa dia mau mengajak istrinya dan Duke untuk datang meminta maaf. Tetapi Daniel sama sekali tidak memedulikan mereka. 3 hari sudah berlalu. Setiap hari Tracy tidak ada nafsu makan dan sulit tidur. Vincent dan Maggie juga sangat tidak tenang. Khawatir Daniel akan membalas dendam karena mereka sudah menyinggungnya. Duke terus memikirkan cara untuk mencari Daniel, tetapi tidak ada kabar apapun. Malam ini saat makan malam, Duke menerima sebuah telepon. Lalu dia pun segera memberitahu Tracy dengan bersemangat. Tracy, Direktur Matthew memberitahuku bahwa dia dan Daniel berjanji untuk bertemu di Hotel Kerajaan Paris besok malam. Benarkah? Tracy merasa gembira. Lalu segera berpesan kepada Naomi. Siapkan mobil. Pergi ke Paris. Baik, Naomi segera melaksanakan perintah. Biar aku yang mengaturnya. Aku pergi bersamamu. Duke segera bicara. Aku ingin berbicara baik-baik dengan Daniel. Kamu jangan pergi. Tracy sangat tegas. Jika melihatmu, dia akan semakin marah. Nanti sama sekali tidak bisa berbicara apa-apa. Tapi, Tracy, Maggie berbicara. 4 hari lagi, kamu dan Duke akan melangsungkan acara pernikahan. Kebetulan besok kami juga akan bersiap pergi ke Paris untuk mempersiapkan acara pernikahan kalian. Benar, Vincent juga berkata sambil tersenyum. Aku juga mau kembali untuk menyambut para tamu. Ada banyak tamu penting dari berbagai belahan dunia yang bergegas datang di tengah kesibukan mereka. Mereka sangat mementingkan pernikahan ini. Kita tidak boleh bersikap tidak sopan. Mendengar perkataan ini, Tracy baru menyadari bahwa acara pernikahannya dengan Duke hampir tiba. Namun, sekarang dia sangat menolak hal ini. Bahkan ada keinginan kuat untuk membatalkan pernikahan ini. Tapi, dia tidak tahu bagaimana harus mengatakannya. Tracy, kamu ingin berbicara berdua dengan Daniel mengenai masalah anak-anak. Itu tidak masalah. Aku bisa mengerti. Duke tidak ingin Tracy kesulitan. Maka dia mengubah perkataannya. Tapi, besok pagi kita bisa pergi bersama-sama ke Paris. Setelah mengatur tempat tinggal di Paris, barulah kamu pergi menemuinya. Apa boleh? Ya, Tracy mengangguk.
Duke sudah berbicara seperti itu. Dia juga sungkan untuk menolak. Lagi, kalau begitu, diputuskan seperti itu. Duke sangat gembira. Dia pun segera menyuruh orang untuk mengaturnya. Boleh saja jika Duke tidak pergi. Magi tersenyum. Temperamen Daniel tidak baik. Jika melihat Duke, takutnya akan berkonflik lagi. Tracy, kami percaya padamu. Maksud dari perkataan ini sangat jelas. Mereka berharap Tracy tidak mengecewakan kepercayaan mereka padanya dan tidak melakukan hal memalukan di belakang mereka. Bab 1225. Mendengar perkataan ini, hati Tracy sangat tidak nyaman. Namun, jika berpikir dari sudut pandang lain, dia ingin bertemu secara pribadi dengan mantan suami di hotel. Calon ibu mertuanya berpesan seperti ini padanya. Sepertinya juga sangat normal. Karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya meletakkan alat makannya dan berkata, "Aku mau pergi menemani anak-anak. Kalian lanjutlah makan." "Ya," Magi merespons seadanya. "Lalu lanjut makan. Tracy, aku akan pergi bersamamu." Duke buru-buru meletakkan alat makannya dan mengikuti Tracy. "Tidak perlu. Kamu temani orang tuamu saja." Tracy berkata dengan datar. "Aku ingin menenangkan diri." Selesai bicara, Tracy pergi dengan cepat. Melihat bayangan punggungnya, Duke merasa sangat sedih. Dia terus mencari segala cara untuk mendekati Tracy. Tetapi wanita itu malah bersikap sangat dingin. Meskipun sekarang mereka sudah hampir menjadi suami istri yang sah, tetapi Tracy masih menjaga jarak dengannya. Tidak peduli apapun yang dirinya lakukan, tetap tidak bisa menyentuh hatinya. Wanita itu bagaikan sebuah batu yang tak bisa digerakkan. Tracy datang ke ruang bermain, menemani ketiga anak bermain. Namun, hari ini ketiga anak kecil itu tidak bersemangat. Mereka bermain Lego dengan antusiasme yang dipaksakan. Tidak seperti dulu di mana mereka berceloteh tanpa henti. Sekarang malah menjadi sangat tenang. "Ada apa?" Tracy bertanya dengan lembut. "Kenapa tidak main lagi? Kak Carla tidak ada. Jadi tidak asyik lagi." Tini cemberut, sambil berbicara dengan sedih. "Kak Carlos juga tidak ada. Meskipun biasanya dia tidak menemani kami bermain, tapi dia selalu duduk di samping, seperti sedang melindungi kami." "Bibi, di mana mereka?" Winnie menarik lengan baju Tracy dan bertanya. "Juga ada Kak Charles yang berwajah sama persis seperti Kak Carlos. Dia bisa melakukan salto dan tinju. Sungguh menggemaskan. Kenapa dia juga tidak ada? Apa mereka ditangkap oleh orang jahat?" Bitty membelalakan kedua matanya yang besar, sambil bertanya dengan misterius. "Kemarin aku melihat orang bertubuh tinggi yang memakai baju hitam. Wajahnya sangat galak, sangat mirip orang jahat. Mungkinkah Kak Carlos, Kak Charles, dan Kak Carla ditangkap olehnya? Orang itu adalah papi mereka." Tracy menjelaskan sambil tersenyum. "Dia bukan orang jahat." "Benarkah?" Mendengar perkataan ini, ketiga anak itu langsung menjadi sangat penasaran. Mereka mengelilingi Tracy dan terus bertanya. Orang jahat bertubuh tinggi dan berwajah galak itu adalah papinya Kak Carlos, Kak Charles, dan Kak Carla. Kalau begitu, dia adalah suaminya Bibi. Belum tentu suami. Mami kita tidak menikah dengan papi. Tetapi papi tetap adalah papi kita. Benar, Bibi mau menikah dengan Paman Duke. Maka Paman Duke barulah suami Bibi. Kalau begitu, seharusnya kita memanggilnya Paman Bibi. Dasar bodoh. Tentu saja memanggilnya Paman Duke. Kalau begitu, seharusnya kita memanggil orang jahat bertubuh tinggi dan berwajah galak itu dengan sebutan apa? Panggillah orang jahat bertubuh tinggi dan berwajah galak. Panggilan ini terlalu panjang. Tidak bisa diingat. Kalau begitu, panggil orang jahat saja. Ya. Panggilan ini mudah diingat. Ketiga anak itu bertanya dan menjawab sendiri. Mereka berdiskusi dengan ekspresi serius, bahkan menentukan panggilan untuk Daniel. Melihat anak-anak yang menggemaskan ini, Tracy tak bisa menahan tawanya. Hanya saja tawa ini sedikit masam. Saat mengingat Carlos, Charles, dan Carla, hatinya menjadi sangat panik. Entah apa yang dikatakan oleh Daniel pada mereka. Jika mereka mengetahui hal itu, mungkinkah mereka membencinya dan tidak suka padanya? Memikirkan hal ini, Tracy tidak bisa tahan lagi. Dia pun buru-buru berpesan kepada Naomi. "Bersiaplah,
Setengah jam kemudian, kita berangkat ke Paris. Hah, bukankah sepakat pergi bersama Duke sekeluarga besok pagi? Naomi bertanya dengan suara kecil. Aku sudah tidak bisa menunggu lagi. Sekarang juga harus pergi. Tracy berpesan dengan tegas. Sekarang aku akan pergi mencari tabib Hansen. Kamu segeralah mengaturnya. Kita akan membawa tabib Hansen dan ketiga anak ini pergi bersama-sama ke Paris. Baik, Naomi segera melaksanakannya.